Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil haditsis sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Ikhwah fillah hafizakumullahu wa ra'akum. Kita kembali bertemu dalam kajian fikih puasa 1445 Hijriah, mengkaji kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad Al-Kaf, dan yang kita baca adalah Qismul Ibadat kitab As-Siyam. Baik, dan kita sudah sampai pada beberapa bahasan terakhir ya dari kitab As-Siyam. Dan yang akan kita baca pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu halatu wujubil qada ma'al imsaki ilal ghurub, dan yang kedua halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jaufi min manfazin maftuh. Baik, kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Halatu wujubil qada'i ma'al imsaki ilal ghurub. Keadaan-keadaan wajib seseorang qada, artinya puasanya saat itu tidak sah ya. Wajib seseorang qada ma'al imsak ilal ghurub, dan sekaligus wajib juga baginya untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa pada hari itu sampai masuk waktu maghrib atau sampai terbenam matahari. Nah, jadi seseorang yang pada saat itu batal puasanya atau tidak sah puasanya, namun tidak boleh baginya makan, minum, dan seterusnya sampai terbenam matahari. Nah, apa saja keadaan-keadaan tersebut? Beliau katakan situn, ada 6. Ada 6. Dan di sini dikatakan wala yakunu dzalika illa fi Ramadan wa dzalika li hurmatihi. Dan 6 keadaan ini tidak ada atau tidak berlaku kecuali di bulan Ramadan saja. Jadi 6 keadaan ini adalah 6 keadaan yang berlaku di bulan Ramadan ya. 6 keadaan yang berlaku di bulan Ramadan. Dan hal ini atau hal itu, 6 hal tadi berlaku untuk menjaga kemuliaan bulan Ramadan ya, untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan. Baik. Yang pertama adalah ala muta'addin bi fitrihi. Bagi orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya secara muta'addi. Misalnya dia makan secara sengaja tanpa ada uzur ya, tanpa ada uzur, kemudian dia makan di siang hari Ramadan. Nah, berarti puasanya batal dan sebenarnya wajib baginya untuk imsak hingga terbenam matahari ya. Bukan berarti karena dia sudah makan berarti batal dan setelah itu berarti boleh baginya untuk makan seterusnya gitu. Jawabannya tidak boleh ya. Wajib baginya qada dan wajib juga baginya imsak ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal membatalkan puasa di hari itu sampai terbenam matahari. Kemudian yang kedua, ala tarikin niyati lailan walau sahwan. Bagi orang yang meninggalkan niat puasa Ramadan di malam harinya,
meskipun karena lupa. Jadi bagi orang yang tidak berniat puasa di malam harinya, meskipun baik sengaja atau lupa ya, tidak berniat puasa, maka, artinya siang harinya puasanya tidak sah ya, dan wajib qada. Namun juga di hari itu, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari bukan berarti dia boleh makan, minum, dan seterusnya. Dia tetap tidak boleh makan, minum, dan seterusnya sampai maghrib ya, dan tetap wajib qada. Di sini ada catatan kaki, li'anna nisyanahu yush'iru bitaqsirihi bitarkil ihtimam bil ibadah. Karena lupanya dia, tadi karena sahwun nih, karena lupa. Karena lupanya itu menunjukkan bahwa dia tidak memberi perhatian gitu ya. Karena dia lalai memberi perhatian kepada ibadah, bisa sampai lupa gitu. Berarti dia lalai dari memperhatikan ibadah, dan karena itu dia, dihukum atau disanksi dengan hal semacam ini. Nah, meskipun, ikhwah fillah hafizakumullah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya ada tulisan terkait dengan lupa niat ya, dan insyaallah itu memudahkan sekali, untuk menghilangkan kekhawatiran kita bahwa kita lupa niat, insyaallah. Baik. Nah, yang ketiga, ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Bagi orang yang makan sahur karena menduga masih malam, menduga belum masuk waktu fajar ya, belum, fajar shadiq, belum masuk waktu subuh, fabana khilafuhu. Namun ternyata terbukti bahwa itu tidak benar ya, terbukti di sini fabana. Mmm, Seandainya tidak terbukti ya berarti dia masih dianggap puasa ya. Dia dzon, masih malam hari, dan dia tetap dalam keadaan dzonnya tadi ya puasanya sah gitu karena al aslu baqaul lail. Kaidah asalnya masih malam ya. Nah, sedangkan di sini terbukti, misalnya apa, misalnya dia, makan di jam 5 misalnya, kemudian terbukti bahwa dari semua jadwal puasa yang ada, menunjukkan bahwa misalnya ya di daerah itu, masuk waktu subuh jam setengah lima, berarti dia makannya sudah di masuk waktu subuh ya, sudah di siang hari. Nah, pada kondisi ini ya berarti dia puasanya tidak sah ya, puasanya tidak sah. Dan selain tidak sah puasa dan wajib qada, berarti dia juga wajib imsak ya. Jadi bukan berarti setelah itu dia boleh makan minum seenaknya gitu, tapi dia wajib imsak, wajib tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal pembatal puasa lainnya sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Yang keempat, ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu. Bagi orang yang tidak, eee, bagi orang yang membatalkan puasanya atau bagi orang yang buka puasa, bagi orang yang buka puasa karena menduga sudah masuk waktu maghrib, dhannan al-ghurub, karena menduga sudah masuk waktu maghrib, fabana khilafuhu. Kemudian terbukti ternyata belum masuk waktu maghrib. Nah, dan di sini ada tambahan penjelasan di catatan kaki ya. Wa inni i'tamada dhannuhu ala ijtihadin fala yahrumu iqdamuhu 'ala al-fitr. Kalau, dzannya tadi itu bersandar pada ijtihad ya, yang sudah kita bahas, seingat saya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Kalau dilandasi oleh ijtihad dalam menentukan masuknya waktu maghrib, maka tidak haram dia saat itu makan ya, tidak haram baginya makan untuk berbuka puasa. Meskipun ya kalau ternyata, eee, terbukti bahwa itu salah, tetap berarti puasanya tidak sah ya. Namun dia tidak haram melakukannya. Dia tidak haram makan saat itu. Jadi konteksnya ini ke haram atau tidak, tidak haram. Wa amma idza lam ya'tamid 'ala ijtihadin, namun kalau dia langsung buka puasa tanpa, berpegang pada ijtihad ya, fa yahrumu iqdamuhu 'alal fitri. Maka haram dia saat itu, berbuka. Li'annal asla baqa'un nahar. Karena kaidah asalnya masih siang hari ya.
siang hari masih berlaku dan tidak berubah menjadi malam kecuali ada bukti atau ada tanda minimal berdasarkan ijtihad bahwa sudah masuk waktu malam. Nah, kalau dia tidak berlandaskan ijtihad, maka dia berdosa saat itu karena melanggar kaidah ini ya. Adapun yang melakukan ijtihad, maka dia tidak berdosa. Meskipun kalau ternyata ijtihadnya itu terbukti keliru, berarti dia um, wajib qadha nantinya dan wajib imsak di sisa harinya tadi sampai masuk waktu maghrib ya. Sampai masuk waktu maghrib. Baik. Kemudian yang kelima, alaman bana lahu yaumu salasina sya'bana annahu min Ramadan. Bagi orang yang terbukti baginya bahwa hari ke-30 Sya'ban saat itu ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Misal seseorang tinggal di satu tempat ya, uh, dia mencoba melihat hilal saat itu ya. Ini anggaplah di masa lalu ya, yang belum ada TV, belum ada internet gitu. Um, atau mungkin masa sekarang tapi dia ya tadi tidak ada akses TV, tidak ada akses internet ya. Um, Dia mencoba melihat hilal sendiri di tempatnya, kemudian tidak terlihat hilal misalnya. Tidak terlihat hilal, kemudian ya dia besoknya menganggap 30 Sya'ban ya dengan dengan istiqmal gitu. Jadi dia tidak puasa pada hari ke-30 itu. Nah, di siang harinya di hari itu ya di siang harinya di hari itu kemudian ada orang datang ya, dari em, kampung sebelahnya datang menyampaikan bahwa di kampung sebelahnya itu yang masih satu matla ya, yang masih satu matla, di kampung di sebelahnya itu ada yang melihat hilal misalnya. Ada yang melihat hilal dan terbukti kesaksiannya. Diterima kesaksiannya. Diterima kesaksiannya, ada yang melihat hilal. Berarti karena hilal terlihat berarti saat itu Ramadan ya. Berarti saat itu Ramadan. Nah, maka orang yang mendengar informasi tadi dan jelas baginya bahwa hari itu Ramadan, sejak saat itu dia wajib imsak ya. Dan wajib qadha karena dia masuk pada hari itu mengira itu belum Ramadan. Ya, artinya dia tidak puasa pada hari itu, maka wajib qadha. Dan juga setelah dia mendapatkan bukti bahwa itu satu Ramadan, wajib baginya imsak. Meskipun misalnya dia sebelumnya sudah sarapan ya. Namun dia mendengar informasi tadi jam 9 pagi misalnya, maka sejak jam 9 sampai maghrib dia tidak boleh lagi makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Baik. Yang keenam, alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ghairu ma'murin bihi min matmadatin aw istinsyaqin aw ghuslin. Bagi orang yang tertelan air yang tidak masyru', yang tidak diperintahkan. Meskipun tidak ini ya, tidak sengaja ini ya, tapi proses dia melakukannya itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Misalnya berkumur-kumur biasa, bukan berkumur-kumur yang diwajibkan atau disunnahkan ya. Demikian juga istinsyak, masukkan air ke hidung, bukan yang diwajibkan atau disunnahkan. Demikian juga mandi yang bukan diwajibkan atau disunnahkan. Nah, maka pada kondisi ini yang perinciannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, kalau kemudian masuk ke dalam tubuhnya air ya, melalui proses yang tidak masyru' ini tadi, maka batal puasanya, wajib qadha dan wajib imsak dia sampai maghrib di hari itu. Baik. Nah, di luar enam keadaan ini, bagi orang yang tidak puasa, tidak wajib baginya imsak. Misalnya orang yang tidak puasa karena sakit misalnya. Ya, nah maka dia wajib qadha di luar Ramadan, tapi dia tidak wajib imsak. Artinya boleh dia di siang hari ketika dia tidak puasa itu boleh baginya untuk makan, minum, dan seterusnya. Tentu tetap dengan menjaga kemuliaan bulan Ramadan ya, misalnya dengan tidak melakukannya di tempat umum misalnya yang akan ya mengganggu kemuliaan dan kehormatan bulan suci Ramadan. Baik. Masuk ke bagian berikutnya yaitu halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jaufi min manfazin maftuh. Keadaan tidak batal puasa
karena masuknya ain ya, karena masuknya satu benda ilal jauf ke dalam bagian dalam tubuh min manfazin maftuh, melalui apa, bagian tubuh yang atau melalui lubang tubuh yang terbuka ya, yaitu mulut, hidung dan seterusnya sebagaimana perincian yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya ya. Dan masuknya ain ilal jauf min manfazin maftuh ini adalah salah satu hal yang membatalkan puasa dengan perincian yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, namun ada keadaan-keadaan ketika masuknya ain ilal jauf min manfazin maftuh ini tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Apa saja? Ini sab'un, ada 7. Yang pertama ma wasala ilaihi binisyan. Yang masuk ke dalam jauf tadi min manfazin maftuh karena lupa. Ya, karena dia lupa, sama seperti orang makan karena lupa bahwa saat itu puasa misalnya. Maka demikian juga hal-hal lain yang masuk ke dalam tubuhnya karena lupa tidak membatalkan puasa. Kemudian ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi wa kana al jahilu mimman yu'zaru bi jahlihi. Ya. Yang masuk ainil jawab min panfadhin maftuh karena ketidaktahuan bahwa hal itu membatalkan puasa. Karena dia tidak tahu bahwa hal itu membatalkan puasa. Dan si yang tidak tahu ini, ya bahasa Arabnya jahil. Jahil itu artinya orang yang tidak tahu ya. Dan si orang yang tidak tahu ini termasuk kategori orang yang mendapatkan uzur atas ketidaktahuannya. Dan ini sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu ya. Jadi dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Selama ketidaktahuannya itu mendapatkan uzur ya. Yang ketiga, ma wasala ilaihi ma'al ikrahi ma'a tawaffuri syurutil ikrah. Yang masuknya ain ke jauf dari manfaz maftuh tadi terjadi karena pemaksaan, karena ikrah, dipaksa oleh orang lain. Disertai tawafuri syurutil ikrah, disertai terpenuhinya syarat-syarat ikrah. Catatan kaki nomor 4, al-mutaqaddimah fi a'dzaris shalah. Yang sudah dibahas di dalam a'dzar salat ya, uzur-uzur salat. Dan ini di kitab as-shalah dan tidak kita baca ya, maka saya coba bacakan ya. Apa saja ikrah tadi yang apa syarat-syarat ikrah yang apa menjadi uzur di sini ya. Nah, yang pertama adalah qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin au taghallub. Orang yang memaksa tadi memiliki kemampuan. Orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk mewujudkan ancamannya. Orang yang memaksa tadi memiliki kemampuan untuk mewujudkan untuk mewujudkan ancamannya karena dia memiliki wilayah, artinya dia memiliki kekuasaan ya. Misalnya yang mengancam ini sultan gitu. Atau ya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Atau yang mengancam ini ayahnya dan ayah memiliki kekuasaan atas anaknya. Atau taghallub. Ya, taghallub ini orang yang misalnya memiliki kekuatan fisik yang mampu untuk memaksa gitu. Dan yang dipaksa tidak mampu memberikan perlawanan. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ajzul mukrah an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighatsah. Orang yang dipaksa, syarat yang kedua adalah orang yang dipaksa ini tidak mampu untuk melawan ya, atau untuk mencegah hal yang dipaksakan kepadanya. Dia tidak mampu untuk mencegah hal yang dipaksakan kepadanya dengan kabur atau lari misalnya atau dengan minta tolong kepada orang lain. Dia tidak mampu. Ya, mungkin ya di tempat yang tertutup, tempat yang tersembunyi, tidak dilihat orang atau hal-hal semisalnya. Jadi dia tidak mampu untuk menghindari hal yang dipaksakan tersebut. Syarat yang ketiga, zannul mukrah annahu inimtana'a fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi.
si orang yang dipaksa tadi, zon ya, menduga kuat bahwa kalau dia menolak hal yang dipaksakan tadi, maka orang yang memaksa tadi bisa melakukan hal yang diancamkan kepadanya. Dia zon bahwa ini memang mampu nih, si pemaksa ini mampu, melakukan hal yang diancamkan kepadanya. Ya kalau ternyata yang mengancam anak kecil misalnya dan sedangkan dia orang dewasa, ya tentu tidak ada zon seperti itu dan berarti dia tidak terpenuhi syarat, ikrah tadi ya. Baik. Atau, sama-sama dewasa tapi yang memaksa fisiknya terlihat sekali sangat lemah, sedangkan yang dipaksa ini orang, yang kuat ya berotot, ahli taekwondo misalnya. Nah tentu, tidak terpenuhi syarat ikrah di sini ya. Dan kemudian alla takuna hunaka qarinatu ikhtiyar. Tidak ada indikasi bahwa dia melakukannya itu atas pilihannya sendiri. Artinya memang dia melakukannya karena dipaksa. Nah, di sini ditambahkan ya, 4 hal tadi saya bacakan di bagian A'dzarus Shalah di kitab At-Taqriratus Sadidah juga. Nah, dan di sini ditambahkan wa yuzadu syaratun dan ditambahkan satu syarat lagi wa huwa an la yatana an la yatana walahu li syahwati nafsihi bal lida'i al-ikrah. Bahwa dia tidak, melakukannya atau tidak ya dalam hal ini makan misalnya atau semisalnya ya, karena keinginannya sendiri, tapi dia melakukannya itu karena ya tuntutan dari pemaksaan tadi. Jadi kalau dia melakukannya karena senang ya, karena memang dia pengen dan kebetulan ada yang maksa gitu. Dia sebenarnya pengen melakukannya tapi ya berbarengan atau kebetulan ada yang memaksa dia untuk melakukannya. Nah yang semacam ini, dan kemudian dia melakukannya, ya dia makan misalnya, atau ya dia memasukkan sesuatu tadi ke dalam jaufnya melalui manfaz maftuh, karena keinginannya sendiri, atau karena syahwatnya sendiri, meskipun kebetulan ada paksaan. Nah maka yang semacam ini, mmm, tidak mendapatkan uzur ya, yang semacam ini tidak mendapatkan uzur. Baik lanjut, nomor 4 ya, ma wasala ilaihi bijarayani riqin khalisin tahirin bima baina asnanihi. Yang masuk ke dalamnya ya, mmm, melalui ya ainnya tadi itu, ma baina asnanihi ya, mungkin ya sisa makanan yang ada di sela-sela giginya ya, yang bersamaan dengan, air liur yang, murni dan suci dan tidak najis gitu. Jadi ikut tertelan gitu bersama dengan, mmm, dengan air liur tadi ya, air liur, yang murni dan suci ya. Yang murni artinya tidak bercampur dengan yang lain, dan yang suci ya artinya tidak terkena najis ya. Atau ghairi khalisin au ghairi tahir, atau tidak murni atau tidak suci, au laisa min ma'dinihi, atau bukan berasal dari ma'dinnya ya, dari tempatnya ya. Namun wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi fi hadhil halah. Namun dia tidak mampu untuk mengeluarkannya ya, mmm, tidak mampu untuk mengeluarkannya dengan apa namanya, dengan memuntahkannya ya, pada keadaan-keadaan berikut ini. Baik, jadi, kembali lagi ya, kalau ada sisa makanan di gigi yang tidak sempat dikeluarkan, kemudian tertelan, karena mengikuti air liur yang ada di mulutnya ya, jadi bukan karena disengaja, tapi memang karena mengikuti, aliran air liur yang ada di mulutnya dan itu kan alami di tubuh kita.
maka hal semacam ini tidak membatalkan, puasa ya. Baik, kemudian yang kelima, ma wasala ilaihi wa kana ghubara thariq ya. Yang masuk itu berupa debu jalan ya, debu jalan kan ain juga. Namun karena sulit sekali untuk menghindarinya maka tidak membatalkan puasa ya. Kemudian yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin wa nahwaha. Yang masuk kepadanya dan berupa ya apa, butiran-butiran tepung ya atau semisalnya. Nah, ini juga susah sekali untuk dihindari, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian ma wasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran wa nahwahu. Yang masuk kepadanya berupa, lalat yang sedang terbang atau semisalnya. Di catatan kaki wa in ta'ammada fatha famihi. Meskipun dia sengaja membuka mulutnya, kemudian setelah itu lalat masuk tadi. Nah, ini juga tidak membatalkan puasa karena sulit sekali untuk menghindarinya. Baik demikian ya, ikhwah fillah hafizakumullah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.